Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya mengharapkan agar kita tetap bersemangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kami semangat untuk terus belajar firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami perlu firman-Mu setiap hari untuk menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan pada kami untuk kami senantiasa mempunyai pengertian-pengertian yang baru dari kebenaran firman-Mu Tuhan, dan Roh Kudus tetap menuntun kami supaya kami tetap berjalan di jalan yang benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, topik menerima yang akan kita bahas kali ini adalah The Creator. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara menerima hari ini adalah The Creator. Nah, arti judul The Creator itu adalah Sang Pencipta. Ya, kita akan mencoba untuk membicarakan tentang Sang Pencipta kita, Tuhan kita yang Maha Besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ada suatu kisah di mana pada zaman mobil pertama kali dirancang, nah ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai mobil Ford. Ya, mobil Ford itu pada waktu itu sudah dibuat dan menjadi kendaraan umum dari beberapa orang kaya yang mampu memberi mobil. Nah, di tengah perjalanan, tiba-tiba mesin mobil Ford yang dikendarai oleh laki-laki itu mati. Dia tidak tahu apa penyebabnya, sehingga dia mencoba untuk memperbaikinya. Pertama kali dia mencoba mengengkol mesin mobil, diputar beberapa kali dengan kerasnya, tetapi mesin mobil masih tidak menyala. Kemudian setelah usahanya gagal beberapa kali, dia membuka kap mesin mobilnya dan dia membersihkan businya. Businya sudah dibersihkan dan dicoba lagi, tetapi kembali dia gagal menghidupkan mesin. Dia mulai mengotak-ngatik yang lain, bagian mesin yang lain, dan tetapi usahanya itu sia-sia. Berapa kali pun dia berusaha, mobil tetap tidak menyala. Nah, kemudian tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti melihat dia kesulitan atau mengalami mogok, dan dia mendekati si orang laki-laki itu. Kemudian orang tersebut menawarkan bantuan apakah dia boleh membantu untuk memperbaiki mesin mobil sehingga nanti boleh bisa menyala kembali. Tentu saja si orang laki-laki itu dia pasti menerima karena dia sudah berusaha beberapa kali dan itu sudah memakan waktu hampir 1 jam. Tetapi dia gagal untuk menghidupkan mesin mobil Ford tersebut. Kemudian si lelaki yang menawarkan bantuan, dia melihat mesin itu sekilas, dia hanya mengutak-ngatik tidak sampai 5 menit. Kemudian dia katakan, coba dihidupkan. Kemudian ketika dia mencoba menghidupkan mesin, mobil itu tiba-tiba hidup. Sehingga si orang laki-laki yang mengalami mogok mesin itu, dia lalu bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Karena saya sudah hampir 1 jam mengotak-atik mesin ini, tetapi tidak bisa menyala. Tetapi kamu kurang dari 5 menit, mobil tiba-tiba sudah menyala. Kemudian dengan tersenyum, laki-laki itu berkata, saya Henry Ford. Sayalah yang menciptakan dan merancang mobil yang Bapak kendarai. Saya yang merancang mobilnya dan merancang mesinnya, sehingga saya tahu segala sesuatu tentang mesin mobil Ford ini. Luar dalam saya tahu, karena saya yang merancang dan membuatnya. Nah, ketika orang laki-laki yang mengalami mogok mesin itu mendengar
kata-kata dan jawaban daripada orang laki yang menolong, maka dia katakan, pantas saja kamu bisa untuk menolong aku dengan cepat, karena engkau yang merancang dan membuat mobil ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, demikianlah dengan Tuhan kita. Tuhan kita adalah the creator, sang pencipta. Dia tahu luar dalam siapa diri kita. Dia tahu juga bagaimana memperbaiki hidup kita ketika hidup kita mengalami ketidakberesan. Dia tahu apa yang harus dilakukan supaya kita bisa menjadi benar kembali. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Ibrani 4 ayat 13 mengatakan bahwa tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Dia tahu betul makhluk ciptaannya. Mari kita baca Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kenapa segala sesuatu tidak tersembunyi di hadapan Tuhan? Kenapa segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Tentu Dia tahu betul luar dalam dari ciptaannya. Dia mengerti benar ciptaannya karena Dialah sang pencipta. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita, Dia juga tahu. Kalau ada hal yang tidak beres dalam hidup kita, Dia juga tahu. Ketika kita meminta bantuan kepada sang pencipta, maka Tuhan akan menolong kita. Karena Tuhanlah sang pencipta kita. Tentu kalau kita minta bantuanlah kepada sang pencipta, bukan kepada yang lain. Karena sang pencipta lebih tahu siapa diri kita secara luar dan dalam. Demikian juga firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Ini merupakan suatu ungkapan Raja Daud. Dia katakan, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Nah, di sini Raja Daud begitu kenal kepada Tuhan sebagai sang penciptanya. Dia memohon Tuhan untuk menyelidiki dia. Dia juga tahu bahwa Tuhan mengenal hatinya. Dia juga tahu bahwa Tuhan mengenal pikiran-pikirannya. Itu sebabnya dia ingin supaya Tuhan selalu menguji dia. Kalau ada jalannya yang serong. Dan dia minta agar Tuhan menuntunnya kembali ke jalan yang kekal, ke jalan yang benar. Itulah sikap yang seharusnya terhadap sang pencipta. Di mana kita inginkan supaya Tuhan itu menyelidiki kita, menguji kita. Jangan sampai ada sesuatu yang salah sehingga kita dapat dibenarkan. Seperti mesin yang mogok yang dapat diperbaiki oleh sang pencipta. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita mempunyai sang pencipta yang mengenal kita luar dan dalam. Mari kita hanya mengandalkan Tuhan sang pencipta kita. Kita mengandalkan supaya dapat memperbaiki apa yang tidak beres dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi penuntun dalam kehidupan kami, pedoman dalam kehidupan kami. Kami tahu dan kami kenal Tuhan adalah sang pencipta kami. Sang pencipta yang mengenal ciptaannya luar dan dalam, bahkan sedetil-detilnya. Sehingga sang penciptalah yang mampu untuk memperbaiki kekurangan dari ciptaan, ketidakberesan dari keciptaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.